Hey guys, balik lagi dengan Kokoh. Sebelum libur lebaran ternyata Samsung masih ngeluarin produk baru lagi nih. Ini dia Samsung M12. Dengan baterai 5000 mAh, layar 90Hz dan kuat kamera. Seperti apa sih menariknya smartphone ini? Yuk kita mulai video unboxingnya. Boxnya putih dengan gambar produknya di tengah. Terus tulisan Galaxy M12 di atasnya dan tulisan Samsung di bagian bawah. Serta terdapat bonus paket data SmartFriend. Samping kanan kosong, samping kiri terdapat tulisan Samsung Galaxy M12. Lalu di bagian bawah dus ada keterangan produknya di mana unit saya ini punya RAM 4GB dan ROM 64GB serta berwarna light blue. Terus untuk bagian belakang dus kosong polosan saja dan starter pack SmartFriend-nya. Oke, kita buka dulu. Ini pertama kita dapat perdana SmartFriend-nya. Terus dibuka, baru di dalamnya ada box tipis. Di dalamnya cuma ada quick start guide dan panduan pengguna. Di bawahnya baru ada unit Samsung M12 yang masih kebungkus. Kita pinggirin dulu ya. Terus di bawahnya ada stiker IMEI, pin ejector SIM card, kabel data USB Type-C, dan sebuah adaptive fast charging dengan output maksimal 15 watt. Ya, ini dia Samsung M12 dengan 3 selling point utamanya. Infinity V display, quadruple kamera, dan fingerprint. Wih, package-nya asik nih. Nggak monoton kayak handphone Android lainnya, dengan corak garis vertikal serta guratan-guratan yang melengkung sehingga membuat Samsung M12 ini tidak mudah meninggalkan sidik jari. Casingnya melengkung ke depan, jadi handle-nya terasa ergonomis walaupun memang lebih tebal juga. Tapi setelah digenggam gini sih rasanya nyaman-nyaman aja tuh. Di bagian sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, dimana tombol powernya ini juga berfungsi sebagai fingerprint, dan sensornya bisa dibilang cepat juga nih. Sisi atas cuma ada lubang mic, sisi kiri ada lubang untuk membuka slot SIM card, dimana disediakan dual SIM card dan slot memori eksternal up to 1 TB. Sisi bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C, lubang mic, dan lubang audio jack 3,5 mm. Oke, kita nyalakan dan setup sebentar ya. Ini untuk tampilan pertamanya, masih menggunakan One UI 3.1 dengan berbasis Android 11, yang dimana sudah terinstall beberapa aplikasi tapi minim banget kok. Layar berukuran 6,5 inch PLS Infinity V display dengan resolusi SD Plus 720x1600 pixel ini juga dibekali dengan dynamic refresh rate 90Hz. Secara kualitas memang nggak sebagus AMOLED lah ya, tapi panel PLS ini cukup bagus kualitasnya. Apalagi dikombinasikan dengan refresh rate 90Hz buat scroll-scroll timeline atau buat yang suka shopping, berselancar di e-commerce makin smooth. Kombinasi layar SD Plus dengan baterai 5000 mAh juga bikin baterai lebih awet ya harusnya. Cuman karena ini baru unboxing masih belum bisa mastiin sih saya. Toh layar SD Plus gini juga udah cukup sih buat nonton YouTube. Jika masuk ke kamera, Samsung M12 ini punya beberapa fitur seperti portrait, ultrawide, pro, panorama, makanan, dan makro. Sedangkan untuk di video baik kamera depan maupun kamera belakang mampu merekam Full HD 30fps. Setup konfigurasi kameranya sendiri untuk kamera belakang ada 48MP main kamera aperture f1.8, ultrawide 5MP aperture f2.2, makro kamera 2MP aperture f2.4, dan depth sensor 2MP aperture f2.4. Lalu untuk kamera depan ada selfie kamera berukuran 8MP aperture f2.2. Hasilnya, kalau menurut saya sudah cukup bagus ya. Dynamic range-nya cukup luas dengan brightness maupun kontras yang seimbang. Warnanya cenderung ke cool sedikit ciri khas Samsung dan SDR-nya sih mantep banget. Sedangkan untuk ultrawide kualitasnya memang beda ya dengan kamera utama. Karena cuma 5MP, tapi bisalah mengambil gambar dengan sudut 123 derajat. Lanjut ke portrait, bokehnya juga cukup rapi dalam memisahkan objek dengan backgroundnya di beberapa kondisi.
Lalu ke makro, hasilnya so-so lah, karena cuma 2 megapiksel. Tapi ya buat yang suka makro ini juga nggak jelek kok. Overall sih kameranya memang nggak mengecewakan, cuman di bagian video aja yang hasilnya kurang smooth baik kamera belakang maupun kamera depan. Next, sekarang bahas di sisi performa. Samsung kembali memakai chipset besutannya sendiri di seri M12 ini. Dengan chipset Exynos 850 berkekuatan octa-core up to 2 GHz dengan GPU Mali G52 serta RAM 4 GB dan ROM 64 GB sudah jadi kombinasi yang menarik. Ketika pengetesan menggunakan AnTuTu Benchmark 8, saya bisa mendapatkan skor 119 ribuan dengan skor CPU 44 ribuan dan skor GPU 20 ribuan. Lanjut lagi di Geekbench 5, angka single core-nya 164 dan angka multicore di 1001. Begitu pula di 3D Mark Wildlife, overall score-nya di 431 dan average FPS di 2,60. Tak berhenti sampai situ, saya juga sempat untuk tes bermain game. Pertama di game yang enteng dulu, Mobile Legends. Kualitas grafiknya mentok hanya di high saja. Gameplaynya jelas aman banget, touchscreen-nya juga lancar, serta efek animasi juga dapat di-capture dengan baik. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang sekitar 6% dengan kenaikan suhu cuman di 39 derajat Celcius. Game kedua PUBG Mobile. Saya bisa dapat settingan di HD High atau biar makin nyaman mainnya di smooth frame rate ultra aja. Di sini saya sih masih bisa bermain dengan nyaman, lancar dan gak ada lag. Walaupun masih ada frame drop sedikit. Gironya nggak bisa ya, karena memang nggak ada tuh sensor giroskopnya di Samsung M12 ini. Dalam 20 menit saya bermain, baterainya berkurang 5% dengan suhu naik ke 43 derajat Celcius. Kalau bisa menyimpulkan sedikit, Samsung M12 ini cocok buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan daya tahan baterai lama, entah mau dipakai buat streamingan nonton film atau meeting Zoom berjam-jam. Terus kamera untuk aktif di sosial media dan tentunya pendukung refresh rate 90Hz, jadi makin lancar tuh scrollingnya. Dibanderol mulai dari 1.799.000 untuk varian 3/32 GB dan 1.999.000 untuk varian 4/64 GB. Teman-teman bisa beli lewat link yang ada di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.